untuk gua yang terekspos ini kurang lebih ada 13 gua, dan untuk beberapa gua yang saat ini ada tapi banyak yang tidak diketahui, masih ada kurang lebih 4 atau 5 gua yang belum diekspos. Artefaktual dan struktural yang sangat penting di dalam gua. Kita coba di lubang yang satunya aja, Kang. Ayo kita mundur dulu. Kita sudah teromos ya. Nah, terus kayu-kayu ini fungsinya untuk apa? Nyari kelelawar. Nyari kelelawar. Nyari jodoh. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita memasuki sebuah gua ya, yang terlihat jejak-jejak sebuah lorong-lorong yang sangat misterius, di mana memang kita sedang eksplorasi sebuah gua yang ada di Pegunungan Kendeng Utara ya, di mana dalam sejarahnya Pegunungan Kendeng Utara ini adalah merupakan pegunungan kapur atau kars ya, yang terbentuk sekitar 2 juta tahun silam dari pengangkatan dasar laut, dimana kemudian gua-gua ini akan kita eksplorasi, mungkin jejak-jejak hunian maupun kemudian jejak-jejak artefaktual yang sangat penting, terutama pada masa era kerajaan-kerajaan kuno. Dari dinding-dindingnya yang halus ya, diduga memang gua ini untuk sementara terbentuk secara alami ya, dari sebuah proses itu air, yaitu erosi kecil atau terbentuk dari semacam air yang menggerus ya pegunungan kapur ini, sehingga terbentuk sebuah lorong-lorong yang sangat misterius. Saat ini dihuni oleh ribuan kelelawar ya. Tadi dindingnya berwarna putih yang luar biasa, juga kita berjibaku dengan kelelawar. Ini yang tak berujung ya? Lorong yang tidak berujung ya, ini yang dimaksud tadi Pak Lurah tadi ya? Nah, dulu kemarin yang ularnya di sini ya. Pak, mohon maaf Pak, nama Pak. Perkenalkan, nama saya Bagus Saya Kurniawan. Saya selaku Kepala Desa Puncak Wangi, Kabupaten Lamongan. Berkaitan dengan wisata Puncak Wangi Pak ya, untuk pengolahan dari perangkat ataupun dari desa ya, seperti apa Pak, sehingga Puncak Wangi ini sampai terkenal, mungkin bisa dicontoh bagi tempat-tempat wisata yang lain Pak. Ya, terima kasih sudah sampaikan bahwa saya wisata Puncak Wangi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 70-an. Bahkan kita juga termasuk salah satu wisata yang tertua di Lamongan. Tapi karena pada perjalanannya ini kita mengalami pasang surut, termasuk pada tahun 2010 ini kita mulai perencanaan terkait pengolahan dan melibatkan Karang Taruna Desa. Dan untuk tahun 2015 ini kita sudah mulai ada pengolahan melalui yang namanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini adalah kesatuan dari beberapa elemen di desa, ada perangkat, Karang Taruna, dan juga tokoh masyarakat. Dan wisata ini, nama Bulaga sendiri itu baru muncul di tahun 2018. Bulaga ini adalah kepanjangan dari Bukit Telaga Gua. Karena di wisata ini tidak hanya satu spot yang ada, tapi kita punya beberapa spot yang luar biasa. Termasuk kita ada bukit, ada telaga kita ada kurang lebih, kalau dulu itu ada kurang lebih ada 5 telaga. Tapi dalam perkembangannya hari ini hanya diperkecil menjadi 2 telaga. Untuk gua yang terekspos ini kurang lebih ada 13 gua, dan untuk beberapa gua yang saat ini ada tapi banyak yang tidak diketahui, masih ada kurang lebih 4 atau 5 gua yang belum diekspos. Mulai di sini, berarti masuk kan?
Kecil yang kecil. Oh yang kecil. Berarti ada yang besar berarti Kang? Insya Allah. Yang besar itu di dalam sana. Anaknya keluar kan main di sekolah. Tangerang ya. Nah, saat ini memang menurut penuturan warga selain dihuni oleh kelelawar juga dihuni oleh ular piton. Ada beberapa warga yang mengetahui Nah, itu di bawah itu hewan apa itu? Oh, kelelawar jatuh ya? Mungkin pingsan. Ya. Di sana. Hmm. Yakini bahwa ular tadi masuk ke situ karena kotorannya ada di bawah sana ya. Nah, dari dinding gua inilah kita akan melihat jejak-jejak aliran sungai, semacam aliran sungai bawah tanah ya dalam pegunungan Kars pada masa purba. Ini sangat terlihat sekali. Ya, yang saat ini kita bisa mendapati terutama di Pegunungan Kendeng Selatan, daerah Kulon Progo atau Gunung Kidul itu masih terdapat sungai-sungai di dalam perut bumi. Nah, inilah jejak sungai-sungai di dalam perut bumi itu yang saat ini memang entah sebuah perubahan iklim sehingga mengering. Jadi dari dinding-dinding gua inilah ternyata gua ini memang diduga bukan buatan manusia, semacam gua pertapaan yang sengaja dibuat manusia, melainkan sebuah proses alam ya yang terbentuk dari aliran air bawah tanah pada masa purba. Diduga seperti itu ya. Jadi dinding-dinding ini. Tetapi selama jutaan tahun silam, kemungkinan memang gua ini pernah menjadi hunian manusia purba. Lah itu. Kemudian bisa jadi dalam perkembangannya pada masa kerajaan-kerajaan kuno menjadi sebuah jejak pertapaan, tapi memang hal itu tetap membutuhkan jejak-jejak artefaktual dan struktural yang sangat penting di dalam gua. Kita coba di lubang yang satunya aja Kang. Ayo kita mundur dulu. Kita sudah teromos ya. Nah, terus kayu-kayu ini fungsinya untuk apa? Nyari kelelawar. Nyari kelelawar. Nyari jodoh. Tak. Balik. Sumuk. Balik Kang sumuk Kang. Udah di lubang. Oke. Sempit ya. Jadi aktifnya lebih aktif malam. Loh jenengan nggih balik. Sudah nggak bisa masuk lagi soalnya sempit. Ada teleke ulo, gede gede sak lengan. Gede. Mana? Gede sak lengan. Mana? Ini ada lubang lagi di sini. Mana? Mana telek ular? Tuh. Ini Itu loh. Oh iya itu telek ular. sobat ya. Kayak telek manusia ya. Perkirakan masih ratusan meter, lorongnya masih sangat panjang. Cuma akses masuknya ini sempit.